Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjutkan materi giliran saya, yaitu filsafat pendidikan Islam menurut Imam Ibnu Miskaweh. Sebelum mengenal ke pemikiran-pemikiran beliau, alangkah lebih baiknya kita mengenal siapa beliau dulu. Nah, beliau adalah Abu Al-Khazin Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskaweh. Dilahirkan tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat pada tahun 412 Hijriah atau 1030 Masehi. Aktivitas intelektual Ibnu Miskaweh dimulai dengan belajar sejarah pada Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi. Kemudian beliau belajar filsafat kepada Ibnu Al-Khamar. Ibnu Miskaweh juga adalah seorang ahli sejarah yang pemikirannya sangat cemerlang. Beliau ilmuwan Islam yang paling terkenal dan yang pertama kali menulis filsafat akhlak. Fokusnya beliau adalah ke filsafat tentang pendidikan akhlak. Beliau juga sangat memahami model administrasi dan strategi peperangan. Oleh karena itu, dalam sejarah beliau tercatat sebagai sekretaris Amirul Umara Ad-Daulah dari Daulat Buhayhi di Baghdad. Nah, dari Daulah menangkap kepala perpustakaan di Bait Al-Hikam yang berada di Baghdad. Sebagai seorang yang sangat mempelajari filsafat akhlak, semua karya Ibnu Miskaweh tidak luput dari kepentingan filsafat akhlak. Sehubungan dengan itu, tak heran jika Ibnu Miskaweh dikenal sebagai moralis, orang yang bermoral. Abu Mansur As-Salabi 412 Hijriah menerangkan bahwa Ibnu Miskaweh adalah pribadi mulia yang penuh keutamaan, halus budi, ahli sastra, ahli balaghah, ulet, dan sebagai penyair. Lebih lanjut, Ibnu Miskaweh adalah seorang filsuf muslim yang menitik beratkan perhatiannya pada etika Islam. Meskipun sebenarnya ia pun seorang sejarawan, tabib, ilmuwan, dan sastrawan. Kemudian Ibnu Miskaweh pada tahun wafatnya, Ibnu Miskaweh hidup pada masa pemerintahan Bani Abbas. Beliau hidup pada zaman Bani Abbas yang berada di bawah pengaruh Bani Buweh. Puncak kemegahan kekuasaan Bani Buweh adalah pada masa Adud Ad-Daulah yang berkuasa tahun 367 sampai 372 Masehi. Pada masa inilah Ibnu Miskaweh memperoleh kepercayaan untuk menjadi bendaharawan, seorang bendahara. Pada masa ini juga lah Ibnu Miskaweh muncul sebagai filsuf, tabib, ilmuwan, dan pujangga. Tapi di samping itu, hal yang tidak menyenangkan hati Ibnu Miskaweh adalah kemerosotan moral yang melanda masyarakat. Oleh karena itu lah agaknya Ibnu Miskaweh teriak dan menitik beratkan perhatiannya dalam bidang etika Islam. Kemudian lanjut kepada teori dasar daripada beliau, yaitu tentang manusia dan keutamaannya. Menurut Ibnu Miskaweh, manusia memiliki kemiripan dengan alam semesta. Karena itu, jika semesta disebut sebagai makrokosmos, maka manusia disebut sebagai mikrokosmos. Di samping memiliki panca indera, manusia memiliki indera bersama. Indera bersama ini berperan sebagai pengikat sesama indera. Indera bersama dapat menerima citra-citra indrawi secara serentak tanpa zaman, tempat, dan pembagian. Kemudian citra-citra itu tidak saling bercampur dan saling mendesak. Daya indera bersama ini beralih ke tingkat daya khayal, sebuah daya yang berada di bagian depan otak dari daya khayal dan beralih ke daya pikir. Daya berpikir ini dapat berhubungan dengan akal aktif guna mengetahui hal-hal ilahi. Menurut Ibnu Miskaweh, pada diri manusia terdapat tubuh dan jiwa. Jadi ada dua unsur, tubuh dan jiwa, badan dan ruh. Jiwa tidak dapat menjadi sebuah fungsi dan materi jika hal ini karena dua hal. Pertama, suatu benda yang berbeda bentuk dan keadaan dengan sendirinya tidak bisa menjadi salah satu dari bentuk-bentuk dan keadaan pembawaannya sendiri, tidak berwarna. Jiwa adalah mempersepsi objek-objek eksternal, mengasumsi seolah-olah berbagai bentuk dan keadaan. Karena itu, jiwa dapat dianggap sebagai salah satu dari bentuk
bentuk itu. Kedua, atribut-atribut itu terus-menerus berubah. Tentu ada di luar lingkup perubahan substratum permanen tertentu yang menjadi fondasi identitas personal. Nah, menurutnya jiwa bukan bagian dari tubuh. Jadi jiwa bukan bagian dari tubuh dan bukan aksiden tubuh pada wujudnya. Jiwa tidak butuh kekuatan tubuh. Jiwa merupakan substansi sederhana dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Antara jiwa dan hidup tidak sama. Jiwa itu suatu esensi yang hidup dan kekal serta bisa mencapai kesempurnaan hidup di dunia. Selanjutnya, menurut Ibnu Miskaweh, perbedaan antara jiwa manusia dan jiwa binatang adalah potensi akal. Jiwa manusia memiliki potensi akal. Potensi akal adalah potensi untuk memiliki pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis. Nah, jadi akal itu yang mengutamakan manusia daripada binatang. Selanjutnya, konsep pemikiran beliau lebih condong kepada pendidikan akhlak. Kita nggak bahas definisi dan lain sebagainya. Hanya membahas tentang bagaimana filsafat akhlak menurut Ibnu Miskaweh. Dalam filsafat menurut Ibnu Miskaweh tidak memberikan pengertiannya. Beliau hanya membagi filsafat menjadi dua bagian. Bagian teori dan bagian praktek. Bagian teoretik merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat mengutus segala sesuatu. Hingga dengan kesempurnaan ilmunya itu pemikirannya benar, keyakinannya benar dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran. Sedang bagian yang praktis merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan moral. Akhir dari kesempurnaan moral adalah sampai dapat mengatur hubungan antar sesama manusia hingga tercipta kebahagiaan hidup bersama. Jika manusia berhasil memiliki dua bagian filsafat, yang teoretik dan yang praktik tersebut, maka berarti ia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari al-khuluq atau al-khalq. Al-khuluq yang secara etimologi berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, agama. Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat tertanam pada jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak dapat dibentuk dengan beberapa metode. Ada metode pembentukan akhlak. Di antaranya itu yang pertama metode taklim. Metode ini adalah melakukan transfer ilmu kepada seseorang, mengisi otak seseorang dengan pengetahuan yang berkenan dengan baik dan buruk. Yang kedua itu metode pembiasaan. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode taklim. Mulai pembiasaan seorang terutama kanak-kanak akan tertanam kepada kebiasaan baik dan menjauhi kebiasaan buruk. Pembiasaan kepada metode anak. Ini yang ketiga metode latihan. Nah, metode ini hampir sama dengan metode pembiasaan, hanya metode latihan hanya saja sudah metode ini ada dua unsur paksaan dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan perbuatan baik. Yang keempat adalah metode mujahadah. Metode ini tumbuh dalam diri seorang untuk melakukan perbuatan baik dan dalam melakukan itu didorong oleh perjuangan batinnya. Sebagai seorang filsuf akhlak, pemikiran Ibnu Miskaweh dalam pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konsep tentang manusia dan akhlak. Maka berbicara tentang pendidikan Ibnu Miskaweh lebih tepat jika dikaji terlebih dahulu tentang dasar pemikiran beliau yang terkait dengan tingkatan daya dan akhlak. Baik dari segi potensi, pendidikan akhlak, metode yang digunakan, dan lingkungan sebagaimana. Kemudian ada tambahan untuk dalam pendidikan itu kadar dari Imam Habib Abdullah bin Alwi Haladad. Itu beliau mengibaratkan akhlak dengan ilmu itu perbandingan harus lebih banyak akhlak daripada ilmu. Ibarat kita membuat adonan, maka tepungnya itu adalah akhlaknya. Ilmu hanya perasa garam yang membolehkan rasa manis, ya rasa
yang beraneka ragam pada makanan tersebut. Terus Imam Ibnu Miskaweh menjadikan ada dua pembahasan di sini, yaitu tingkat potensi manusia. Yang kedua tentang akhlak. Nah, akhlak nanti ada beberapa macam. Nah, kita bahas tentang yang pertama, tingkat potensi manusia. Dalam pandangan Ibnu Miskaweh, terdapat hadap manusia tidak jauh berbeda dengan pandangan filsuf lainnya. Menurut beliau, dalam diri manusia terdapat 3 unsur potensi. Yang pertama adalah potensi bernafsu yang disebut an-nafs bahimiyah. Nah, unsur manusia punya nafsu yang menempati potensi paling rendah, nafsu. Nafsu emang rendah emang. Yang kedua adalah potensi berani, yang disebut dengan an-nafs as-sabu'iyah sebagai potensi pertengahan. Ini pertengahan dengan akalnya, keberanian. Yang ketiga adalah potensi berpikir. Ini potensi berpikir yang disebut an-nafs an-natiqah yang menempati posisi ketingkatan. Makanya ulama mengatakan al-insan al-hayawanun natik, manusia adalah hewan yang memiliki kemampuan berakal. Ketiga daya tersebut merupakan unsur-unsur rohani manusia yang asal kejadiannya berbeda antara satu dan yang lainnya. Sebagaimana yang dikutip Heri Gunawan dalam Abuddin Nata. Ibnu Miskaweh dalam bukunya Tahdzib Akhlaq wa Tahrir al-Araq memahami bahwa unsur rohani berupa daya bernafsu dan daya berani berasal dari unsur materi, sedangkan daya berpikir berasal dari ruh Tuhan. Oleh karena itu unsur yang berasal dari materi akan hancur bersama hancurnya badan, sedangkan unsur yang berasal dari ruh Tuhan tidak akan mengalami kehancuran. Maka akal ini akan tetap ada. Yang kedua yaitu tentang akhlak. Nah, ada Imam Ibnu Miskaweh membagi ke dalam 6 pembahasan. Adapun pikiran tentang konsep pendidikan akhlak ada sebagai yang pertama adalah tujuan pendidikan akhlak. Apa sih tujuan pendidikan akhlak? Ibnu Miskaweh mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong seorang secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik. Nah, itu simpelnya segitu. Yang kedua adalah tugas pendidikan akhlak. Nah, menurut Ibnu Miskaweh, pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meluruskan peserta didik melalui ilmu rasional secara agar apa? Agar mereka dapat mencapai kebahagiaan intelektual dan mengarahkan peserta didik pada disiplin-disiplin praktis serta aktivitas intelektual agar dapat mencapai kebahagiaan praktis. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pandangan Ibnu Miskaweh tentang pendidikan sesuai dengan pandangannya tentang jiwa yang ada dalam diri. Yang ketiga tentang metode pendidikan. Metodenya seperti apa sih yang sesuai, yang menurut Ibnu Miskaweh? Dalam upaya mencapai akhlak yang baik, maka perlu untuk melakukan hal utama. Ya, ada 2 hal pokok. Yang pertama adalah apa? Kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih secara terus-menerus dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan dan kesopanan yang sebenarnya adalah sesuai dengan keutamaan jiwa. Kedua, menjadikan pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai cermin bagi dirinya, yaitu pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan hukum akhlak yang berlaku sebab munculnya kebaikan dan keburukan bagi manusia. Dengan cara ini seorang tidak akan hanyut kepada perbuatan yang tidak baik karena ia bercermin pada perbuatan buruk akibat buruknya yang dialami orang lain. Seorang ulama mengatakan bahwa al-mu'min mir'atul mu'min, seorang mukmin adalah cermin dari seorang mukmin. Mungkin lebih simpelnya, ringkasnya seperti itu. Yang berapa? Yang keempat berarti tentang materi pendidikan akhlak. Nah, Ibnu Miskaweh mencoba mengklasifikasikan materi pendidikan akhlak ke dalam 3 klasifikasi. Yaitu yang pertama adalah hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. Yang kedua hal-hal yang wajib bagi jiwa manusia. Yang ketiga adalah hal-hal wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Bagaimana semacam ini tidak terlepas dari pembagiannya tentang daya jiwa manusia. Yang kelima adalah tentang lingkungan pendidikan. Kebahagiaan tidak dapat dicapai oleh manusia tanpa bantuan orang lain.
Kebahagiaan bisa dicapai jika manusia bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling melengkapi. Kondisi tersebut akan tercipta jika sesama manusia saling mencintai. Menurut Ibnu Miskaweh, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berbuat baik terhadap keluarga dan orang-orang memiliki hubungan dengan saudaranya, kerabat, keturunan, rekan, tetangga, dan lain sebagainya. Salah satu tabiat manusia adalah memelihara diri untuk memperoleh, maka manusia harus berusaha dan memperoleh secara bersama-sama dengan makhluk sejenisnya. Di antaranya adalah dengan cara melakukan pertemuan seperti salat jamaah. Ibnu Miskaweh tidak membicarakan secara eksplisit tentang lingkungan pendidikan, tapi beliau banyak membicarakan tentang masyarakat secara umum. Tentang konsep pembelajaran menurut Ibnu Miskaweh itu, pembelajar itu tidak akan berjalan dalam jalannya yang benar kecuali satu, jika memperhatikan berbagai prinsip dasar. Pertama, memperhatikan persiapan perbedaan individu yang berbeda di antara para individu manusia. Pasti setiap manusia memiliki individu karakter yang berbeda-beda. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan perilaku siswa dalam aturan yang bersifat khusus, yang disesuaikan dengan perkembangan anak, baik dari segi psikis, jiwa maupun fisiknya. Itulah beberapa yang bisa kami uraikan dari pendapat pemikiran tentang filsafat pendidikan akhlak dari Imam Ibnu Miskaweh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada banyak kurangan dalam penyampaian dan lain sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.